Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita masih bersama dengan kitab Al-Fawaid karangan Syekhul Islam Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Kita memasuki fawaid atau faedah yang ke-29, dan faedah ini adalah kesimpulan dari pembahasan sebelumnya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, kemudian pengaruhnya bagi seorang hamba ketika telah mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Di sini saya menjelaskan wajima'u dzalika annahu subhanahu yata'arrafu ilal 'abdi bi sifati ilahiyyatihi taratan wa bi sifati rububiyyatihi taratan. Inti dari pembahasan sebelumnya, yakni pada faedah yang ke-28, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang memperkenalkan dirinya kepada hambanya dengan sifat-sifat ilahiyah atau uluhiyah, yakni sifat bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah satu-satunya sembahan yang berhak disembah dan diibadahi oleh seluruh hambanya. Wa bi sifati rububiyyatihi taratan. Terkadang pula Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan diri kepada hambanya dalam sifat-sifat rububiyahnya, yakni bahwa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa menciptakan, mengatur, memelihara alam semesta, demikian pula menghidupkan atau mematikan makhluknya. Fayujibu lahu syuhudu sifatil ilahiyah. Maka pengakuan seorang hamba terhadap sifat-sifat ilahiyah atau uluhiyah tersebut, al-mahabbatu al-khassatu wasyauqu ila liqaihi, akan menyebabkan hamba tersebut memperoleh kecintaan khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian rindu untuk segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, wal unusu wal farhu bihi was sururu bi khidmatihi. Demikian pula akan semakin dekat seorang hamba dan juga gembira bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga akan senang untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal munafasatu fi qurbihi. Seorang hamba akan semangat berlomba-lomba untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wat tawaddudu ilaihi bi ta'atihi. Demikian pula cinta untuk senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, wal lahju bi dzikrihi wal firaru minal khalqi ilaihi. Demikian pula seorang hamba akan senantiasa berupaya untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, berpaling dari keterkaitan makhluk untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yasiru huwa wahdahu hammuhu duna ma siwahu. Jadi hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata sandaran cita-cita seorang hamba tersebut, bukan kepada selainnya. Kemudian saya melanjutkan, wa yujibu lahu syuhudu sifatir rububiyyati. Adapun pengakuan seorang hamba terhadap sifat-sifat rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala,
akan membawa dia at-tawakkulu alaihi, membawa seorang hamba menuju pada sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iftiqaru ilaihi, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, wal isti'anati bihi, senantiasa memohon pertolongan kepada Allah, wadzulli wal khudu wal ingkisari lahu, demikian pula seorang hamba akan merasakan dirinya hina, tunduk dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian puncaknya dari pengetahuan tersebut apa? Puncak ketika seorang hamba sudah mengakui sifat-sifat ilahiyah, demikian pula sifat-sifat rububiyah, maka Syekh menjelaskan wa kamalu dzalika ay yashhada rububiyyatahu fi ilahiyatihi. Maka puncak dari itu semuanya bahwasanya seorang hamba akan mengakui bagaimana rububiyah Allah Subhanahu wa taala ada dalam ilahiyahnya atau uluhiyahnya. Jadi ketika seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan meyakini dengan pasti bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur dia, memberikan rezeki kepada dia, mengawasi dia, menghidupkan dan mematikan dia. Wa ilahiyatahu fi rububiyatihi. Demikian pula kebalikannya. Dalam rububiyah tersebut maka harus ada konsekuensi, yaitu dia beribadah hanya kepada zat yang bisa melakukan hal tersebut, zat yang bisa menciptakan, mengatur, mengawasi, menghidupkan dan mematikan seluruh makhluknya. Wa hamdahu fi mulkihi. Dia akan mengakui, dia akan memuji Allah Subhanahu wa taala dalam kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Wa izzahu fi afihi, dia akan mengakui bagaimana keperkasaan atau kemuliaan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memaafkan hambanya. Wa hikmatahu fi qada'ihi wa qadarihi, dia akan mengakui akan terkandung berbagai hikmah dalam qada dan qadar Allah, dalam takdirnya Allah Subhanahu wa taala itu terkandung berbagai hikmah yang mungkin hamba tidak mengetahui, sebagian diketahui, sebagian tidak diketahuinya. Wa ni'matahu fi balaihi, dia juga akan mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap bala atau musibah yang menimpa dirinya. Wa ata'ahu fi man'ihi, seorang hamba akan mengakui Allah itu memberikan sesuatu ketika justru dia tidak memberikannya kepada seorang hamba. Maksudnya ketika seorang hamba tercegah dari sesuatu, Allah akan memberikan hal yang lebih baik dari sesuatu tersebut. Wa birrahu wa lutfahu wa ihsanahu wa rahmatahu fi qayyumiyatihi. Demikian pula seorang hamba akan mengakui bagaimana kebajikan Allah Subhanahu wa taala, kelembutannya, kebaikannya, rahmat atau kasih sayangnya dalam sifat qayyumiyah. Qayyumiyah adalah maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu mengurus seluruh makhluknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika mengurus seluruh makhluknya itu dengan berbagai kebajikan, kelembutan, kebaikan dan kasih sayang. Wa adlahu fi intiqamihi, demikian pula seorang hamba akan mengakui keadilan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menghukum seorang hamba, membalas seorang hamba. Wa jaudahu wa karamahu fi maghfiratihi wa satrihi wa tajawuzihi. Demikian pula seorang hamba akan mengakui kedermawanan Allah Subhanahu wa taala dan kemurahannya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan, menutup aib atau cacat seorang hamba, atau Allah malah memberikan maaf kepadanya. Wa yashhadu hikmatahu wa ni'matahu fi amrihi wa nahyihi. Seorang hamba akan mengakui hikmah-hikmah dan juga nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam perintah maupun larangannya. Wa izzahu fi ridahu wa ghadabihi. Seorang hamba juga akan mengakui bagaimana keperkasaan atau kemuliaan Allah dalam keridhaannya maupun dalam murkanya. Wa hilmahu fi imhalihi.
Demikian pula seorang hamba akan mengakui bagaimana sifat santunnya Allah ketika Allah membiarkan atau menunda adab dari seorang hamba. Wa karamahu fi iqbalihi. Dia juga mengakui bagaimana karamnya, kemurahan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah peduli terhadap hambanya. Wa ghinahu fi iradihi. Demikian pula seorang hamba akan mengakui kekayaan Allah, maha kayanya Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menolak dari hambanya, menolak perbuatan-perbuatan hambanya. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya melanjutkan tentang tadabbur Al-Quran, bahwasanya orang yang mentadabburi Al-Quran, merenungi Al-Quran, maka perenungannya dia terhadap Al-Quran itu akan mengantarkan dia mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akhirnya hamba tersebut akan semakin cinta, semakin semangat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, wa anta idza tadabbartal qur'ana wa ajartahu min at-tahrifi. Seandainya Anda atau kita semuanya menghayati Al-Qur'an, kemudian menjaga dari penyimpangan, wa an taqdi alaihi bi ara'il mutakallimina, dan kita dengan Al-Qur'an tersebut bisa mematahkan pendapat-pendapat dari golongan mutakallimin, orang-orang yang mengedepankan akal atau logikanya, wa afkaril mutakallifin, demikian pula pemikiran orang-orang yang suka mengada-ada saja. Ashhadaka, maka Al-Quran tersebut itu akan memberikan kesaksian kepada kita semuanya tentang berbagai keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh menjelaskan apa saja keagungan Allah Subhanahu wa taala. Asyhadaka malikan qayyuman fawqa samawatihi. Al-Quran akan memberikan kesaksian akan adanya satu penguasa tunggal, qayyuman, yang bersifat al-qayyum, yang maha mengurus seluruh makhluknya, padahal berada di atas seluruh langit-langitnya. Ala arsyihi, bersemayam di atas arsy-Nya. Yudabbiru amra ibadihi, mengatur seluruh urusan hamba-hambanya. Ya'muru wa yanha, memerintah dan melarang. Wa yursilu ar-rusul, mengutus para rasul. Wa yanzilul kutub, menurunkan kitab-kitab suci. Wa yarda wa yaghdab, Allah Subhanahu wa taala terkadang ridho, terkadang murka. Wa yuthibu wa yu'aqib, terkadang Allah memberikan pahala, terkadang Allah memberikan hukuman atau siksa. Wa yu'ti wa yamna, terkadang Allah Subhanahu wa taala memberi atau menahan rizki. Wa yu'izzu wa yudhillu, terkadang Allah Subhanahu wa taala memuliakan seorang hamba atau merendahkannya, menghinakannya. Wa yakhfadu wa yarfa, terkadang Allah SWT merendahkan kedudukan seorang hamba atau mengangkatnya. Yara min fauqi sab'in wa yasma, Allah Subhanahu wa taala maha melihat dari atas 7 langitnya dan juga mendengarkan. Wa ya'lamu sirra wal alaniyah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang disembunyikan dan apa yang tampak jelas. Fa'alul lima yurid, Allah Subhanahu wa taala maha berbuat apa yang dikehendakinya. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki pasti tidak akan terjadi. Mausufun bikulli kamalin munazzahun an kulli aibin, Allah Subhanahu wa taala mempunyai semua sifat-sifat kesempurnaan, dan Allah Subhanahu wa taala tersucikan dari seluruh sifat-sifat aib atau cacat. La tataharraku dzurratun fama fawqaha illa bi'idnih, sungguh tidak ada satu benda pun sebesar darrah, sebesar semut kecil,
atau yang lebih kecil dari itu yang bergerak di alam raya ini illa bi'idnih, kecuali atas seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tasqutu waraqatun illa bi'ilmi, tidak ada satu lembar daun pun yang jatuh tanpa diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yashfa'u ahadun indahu illa bi'idnih, tidak ada seorang pun juga yang dapat memberikan syafaat atau pembelaan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala illa bi'idnih, kecuali dengan seizinnya pula. Laisa li'ibadihi min dunihi waliyun wala syafi'un, dan tidak ada bagi seorang hamba wali maupun syafi', tidak ada bagi seorang hamba yang akan menjadi penolong atau pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada satupun penolong atau pemberi syafaat kepada seorang hamba kecuali berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala atau seizin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi ketika seorang hamba telah mentadabburi, merenungi Al-Quran, maka dia akan tahu bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya penguasa yang mengurus seluruh makhluknya, menurunkan kitab-kitab, mengutus para rasul, memerintahkan, melarang. Terkadang Allah ridho, murka, memberi pahala, memberikan siksa, memberi atau tidak memberi, mengangkat kedudukan seorang hamba atau merendahkannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melihat, mengetahui dan mengurus seluruh hambanya dari atas 7 langitnya, dari atas arsy-Nya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha sempurna, tidak ada satu cacat pun ada pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan segala sesuatu yang ada yang bergerak di atas dunia ini itu bergerak pasti dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai tidak ada satu daun pun yang gugur, yang berjatuhan, kecuali diilmui, diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula tidak ada yang bisa memberikan syafaat atau menolong di sisi Allah kecuali orang yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.